Saudara, kita sudah sampai Ester 7, ya. Ini saya beri judul, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Sebelumnya di Ester 6 kita sudah melihat di mana Mordekai yang dengan kepercayaan dirinya makan bersama dengan raja dan ratu, tapi karena dia melihat Mordekai, dia tidak tahan. Jadi dia merencanakan pagi-paginya membuat tiang gantungan agar Mordekai digantung dulu, sehingga dia bisa dengan gembira makan bersama raja dan ratu. Ternyata Haman malah memimpin Mordekai untuk keliling kerajaan Persia untuk diarak dan dimuliakan. Jadi ini sebenarnya merupakan peringatan kepada Haman bahwa keadaannya terbalik. Tetapi karena dia tidak mengindahkan peringatan ini, maka inilah kisah yang berlanjut di Ester 7. Oke, kita baca firman Tuhan dulu, pendahuluan dulu. Jadi ketika raja dan Haman tiba di istana Ester, ini adalah perjamuan kedua Ester, ya. Baik raja maupun Haman, ingat, tidak tahu bahwa Ester adalah seorang wanita Yahudi. Haman mungkin masih tertekan karena kejadian pada hari itu, tapi dia menenangkan diri dan berharap untuk menikmati perjamuan ini. Ini perjamuan kedua Ester, tetapi ini adalah perjamuan ketujuh yang dicatat dalam kitab Ester. Seandainya dia tahu kewarganegaraan ratu, Haman akan lari untuk hidupnya atau jatuh tersungkur dan memohon belas kasihan raja. Tuhan telah memperingatkan Haman melalui keadaan, melalui penasehatnya, dan melalui istrinya, tetapi Haman tidak mengindahkan peringatan itu. Dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kepanjang sabaran Tuhan membuat Haman berpikir dia aman. Panjang sabarnya Tuhan hari ini adalah kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi dunia kita yang berdosa berpikir itu berarti Tuhan tidak akan menghakimi orang berdosa sama sekali. Karena ketika mereka berpikir mereka aman, maka kehancuran tiba-tiba menimpa mereka. Jadi secara singkat, kita hidup harus hati-hati. Kita tetap mempunyai prinsip bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang benar dan orang yang berdosa. Kita baca firman Tuhan, Ester 7 ayat 1 sampai 4 dulu. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, perjamuan kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Dua permintaan ya, nyawa hamba dan nyawa bangsa hamba. Kedua-duanya atas permintaan hamba. Oke. Karena kami, hamba beserta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Oke, lihat cara bicaranya sang ratu ya. Nah, penjelasannya begini. Jadi raja kembali menanyakan permintaan Ratu Ester. Sejak perjamuan malam sebelumnya, Ahasiweros telah menunggu untuk mendengar permintaan ratu. Jadi, ketika anggur dihidangkan, dia mengangkat topik itu lagi. Tentu saja pernyataan bahkan sampai separuh dari kerajaan adalah janji kerajaan yang tidak dapat diartikan secara harafiah. Itu hanya berarti bahwa raja akan murah hati. Raja akan memberikan apa saja yang diberikannya, ya. Karena itu beritahu aja dia apa yang Anda inginkan. Selama 24 jam sebelumnya, Ester mungkin telah melatih pidato ini berkali-kali dan sekarang Tuhan memberinya kekuatan untuk menyampaikannya. Ingat, dia menyerahkan nyawanya ke tangannya karena jika raja menolak permohonannya, itulah akhir dari hidupnya.
Dia menjelaskan sejak awal dia bergantung pada kemurahan hati raja dan tidak mencoba memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dia juga mengatakan bahwa keinginannya bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk menyenangkan raja. Ya, saudara ini belajar ya, ini adalah psikologi yang bagus. Terutama ketika berhadapan dengan raja chauvinistik seperti Ahasiweros. Ya. Nah, Esther nggak langsung tembak Haman. Dia mengingatkan raja tentang dekret yang raja kasih kepada Haman. Esther juga bijaksana untuk tidak mengatakan, ada seorang pria di kerajaanmu yang berencana untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Dia tidak bicara gitu langsung. Jadi dia memfokuskan petisinya pada kenyataan bahwa nyawa ratu dalam bahaya dan raja harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Ahasiweros masih mencintai ratunya dan tidak ingin ada kerugian yang menimpanya. Saat dia duduk di sana di hadapannya dan melihat kecantikannya, kata-katanya menyentuh hatinya. Orang jahat mana yang ingin membunuh ratu? Tidak hanya nyawa ratu dalam bahaya, tetapi rakyatnya juga terancam dibunuh. Dugaan saya pernyataan ini membingungkan raja. Siapa bangsanya? Bukankah dia orang Persia? Apakah dia menyembunyikan rahasia dariku? Saat itulah Esther mengingatkan raja akan dekret yang dia setujui untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Nyatanya, kata-katanya hampir kata demi kata dari keputusan tersebut. Jadi Ahasiweros cukup pintar untuk menyatukan dua koneksi dekret dan kematian Esther dan bangsanya, ya, untuk memahami bahwa Ratu Esther adalah seorang wanita Yahudi. Dan tanpa disadari, dia telah menyetujui pembunuhannya. Oke? Jadi pintar si Esther ya. Dia ingetin aja dekret raja. Ya kan? Nah, permintaan Ratu Esther. Sekarang permintaan Ratu Esther. Esther melanjutkan dengan menunjukkan bahwa raja telah dibayar untuk mengeluarkan keputusan ini. Nah, karena ingat, Haman memberi 10.000 talenta. Wah, jika dia telah menjual orang Yahudi sebagai budak, pembayaran itu mungkin saja adil. Tetapi menjual mereka dalam kematian dan kehancuran total adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi Esther bicara ini sama raja. Jika ini adalah masalah perbudakan, saya akan tetap diam. Mengapa merepotkan raja dengan itu? Tapi pembunuhan besar-besaran adalah sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Ya kan? Ratu Esther dengan berani menjadi perantara bagi bangsanya. Bagaimana tanggapan raja? Nah, ya, kita lihat Amsal 16 ayat 1 sampai 4 dulu, ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Nah, jadi pertanyaan Esther itu sebenarnya menyatukan koneksi tapi tidak to the point. Tapi raja cukup pintar untuk menyambungkan koneksi itu, ya. Itu adalah suatu permintaan yang dengan cara gaya bahasa yang sangat bijaksana. Jawaban lidah itu berasal dari Tuhan, ya. Esther 7 ayat 5 sampai 8. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat untuk akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Oke? Nah, ini satu adegan di istana Esther. Ya, ingat kejadian ini adalah di istana ratu ya.
Nah, siapakah orang tersebut? Pada titik ini, mari kita bayangkan apa yang ada di pikiran Raja Ahasiweros. Tanpa menuduhnya secara terbuka, ya, Esther telah melibatkan raja dalam kejahatan yang mengerikan. Dan dia pasti merasa bersalah. Raja tahu bahwa dia dengan terburu-buru menyetujui keputusan tersebut. Namun ia tidak menyadari bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari konspirasi. Dia telah menandatangani surat kematian untuk ratunya sendiri. Raja harus menemukan cara untuk menyelamatkan istrinya dan menyelamatkan mukanya pada saat yang bersamaan. Ya, dalam monarki absolut, raja itu dipandang sebagai dewa dan tidak dapat melakukan kesalahan. Ya, inilah sebabnya mengapa raja-raja kuno selalu memiliki kambing hitam yang tersedia, yaitu orang-orang yang dapat disalahkan atas ketidaktahuan atau ketidakefisienan atau kesalahan dari tata atau raja. Nah, politisi sekarang juga melakukan ini, saudara. Dia yang lakukan, tapi ada kambing hitamnya. Ya, oleh karena itu, pertanyaan raja di ayat 5 adalah, siapakah orang tersebut? Ya, walaupun raja itu merasa bersalah karena dia turut terlibat, tapi untuk membuang ke kambing hitam, raja langsung berkata, siapakah orang tersebut? Raja juga sedang mencari seseorang untuk dihukum, saudara. Ya, nah, ya, nah, jadi ini di Ratu Esther, ya, waktu itu Esther langsung tunjuk orang jahat ini adalah Haman. Nah, ini ya Haman, ya kan? Oke, saudara, kita coba masuk ke dalam jiwanya Ahasiweros, ya. Ahasiweros telah menerima satu kejutan ketika dia mengetahui bahwa mengetahui kewarganegaraan ratunya, dan sekarang dia akan diserang dengan yang lain. Pejabat favoritnya, Haman, adalah musuh yang telah merencanakan semuanya. Esther tidak mengungkapkan bahwa Haman, seperti raja, baru saja mengetahui dari bibirnya sendiri bahwa dia adalah seorang wanita Yahudi. Ya kan? Mungkin Ahasiweros menyimpulkan bahwa kejahatan Haman adalah ingin membunuh ratu, dan dia telah memutuskan untuk melakukannya dengan membunuh semua orang Yahudi. Karena itu, Haman mungkin adalah bagian dari konspirasi Bigtan Teres yang telah diungkapkan Mordekai, sebuah konspirasi yang untuk membunuh raja. Jadi, istilahnya nyambung tuh otaknya raja, ya. Dan seperti Esther, Mordekai adalah seorang Yahudi. Nah, coba kita pikir, ya. Istrinya adalah orang Yahudi. Penyelamatnya adalah orang Yahudi. Tetapi raja disuruh tanda tangan suatu dekret untuk membunuh orang Yahudi yang dilakukan Haman. Bagaimana perasaan sang raja? Nah, makanya kenapa kita tahu Mordekai punya masalah itu ditunda dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Biar sekaligus, ya. Sekarang kita lebih dapat memahami mengapa Tuhan mengarahkan Esther untuk menunda permohonannya. Dia ingin memberikan Ahasiweros kesempatan untuk mempelajari apa yang telah dilakukan Mordekai. Bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi dan bahwa dia pantas untuk dihormati. Jika seorang Yahudi telah menyelamatkan nyawa raja, mengapa raja harus memusnahkan orang Yahudi? Raja mikir, ya. Amarah Raja Ahasiweros. Raja bangkit dengan amarah, meninggalkan anggurnya, dan meninggalkan tempat perjamuannya dan pergi ke taman istana. Kita telah belajar bahwa Ahasiweros adalah seorang pria yang pemarah. Tetapi pada kesempatan ini, kemarahannya itu pasti meluap. Pertama, harga dirinya terluka karena salah menilai karakter Haman. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan mempromosikan Haman dan dengan memberinya begitu banyak kekuasaan. Raja juga telah keliru dalam menyetujui keputusan tersebut tanpa lebih dahulu mempertimbangkan semua fakta. Akibatnya, dia telah membahayakan nyawa 2 orang Yahudi yang sangat istimewa, yaitu Mordekai yang telah menyelamatkan hidupnya dan Esther, istri tercintanya. Tidak diragukan lagi,
Raja berjalan mondar-mandir di taman, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan amarah yang memuncak dalam dirinya. Ya, kita baca Amsal 16 ayat 14. Kegeraman raja adalah bentara maut. Dan Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Pantas saja Haman takut. Dia sudah cukup dekat dengan raja untuk mengenali dan menafsirkan setiap suasana hati raja. Dia tahu raja akan menjadi hakim dan juri dan menjatuhkan hukuman yang tidak ada jalan keluarnya. Oke. Haman dipersiapkan untuk eksekusi. Keadaan terbalik, saudara. Haman sangat marah karena seorang pria Yahudi tidak mau tunduk padanya. Dan sekarang Haman bersujud di hadapan seorang wanita Yahudi, memohon untuk hidupnya. Ketika raja memasuki ruangan dan melihat kejadian itu, dia menuduh Haman mencoba untuk menggagahi ratu. Dalam amarahnya, raja akan melebih-lebihkan apa yang dilakukan Haman. Dan selain itu, mencoba menggagahi ratu saja adalah kejahatan berat. Jadi lupakan tentang konspirasi. Semua orang bisa melihat sendiri bahwa Haman bersalah karena menyerang ratu. Untuk kejahatan itu saja, dia pantas mati. Oke? Setelah mengawal Mordekai keliling kota, Haman menutupi kepalanya dengan penghinaan. Tetapi sekarang raja menutupi wajah Haman sebagai persiapan untuk eksekusinya. Seandainya Haman menutupi kepalanya dengan kerendahan hati dan pertobatan sejati, segalanya akan berbeda. Tetapi dia menolak untuk mendengarkan signal peringatan dari Tuhan. Jadi sebelumnya dalam video sebelumnya kita telah belajar ketidakpekaan akan peringatan akan mendatangkan petaka. Jadi kenapa dia tidak bisa mengindahkan peringatan dari Tuhan? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Karena dia begitu dikendalikan oleh kesombongan, racun nomor 1, dan kebencian, racun nomor 2, sehingga dia tidak bisa melihat bahaya yang akan datang. Oke? Nah, ini Haman lagi dipersiapkan untuk dieksekusi. Nah, ini firman Tuhan di Ester 7 yang terakhir. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Oke, senjata makan Tuhan. Oke, Haman disulakan pada tiang. Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, tiang gantung mencolok yang dibangun Haman untuk Mordekai cocok untuk eksekusi Haman. Dekat banget dengan rumah Haman. Oleh karena itu, raja menggunakannya. Rupanya Haman telah memberitahu di istana bahwa dia berencana untuk membunuh Mordekai. Karena itu, sida-sida raja tahu tujuan tiang gantungan itu. Dalam harga dirinya, Haman telah membual terlalu banyak. Kenapa? Kepercayaan diri dia yang palsu, saudara. Dan kata-katanya kembali tidak hanya untuk menghantuinya, tetapi juga untuk membantu membunuhnya. Ya kan? Sehari sebelumnya, Haman telah mengawal Mordekai melalui jalan-jalan dengan pakaian kerajaan yang megah. Tetapi sekarang Haman dituntun melalui jalan-jalan dengan ditutupi wajahnya dan tiang gantungan di akhir perjalanannya. Istri Haman, Jeres, dan 10 anak laki-laki mereka pasti menyaksikan eksekusi tersebut. Seperti yang dilakukan banyak orang Yahudi di kota. Itu pasti memberi keberanian kepada orang-orang Yahudi untuk mengetahui bahwa musuh mereka, Haman, sudah tidak ada lagi. Jadi Haman disulahkan pada tiang, saudara. Ini burung-burung udah siap-siap, saudara, ya. Oke. Nah, itu adalah eksegesis dari Ester 7. Sekarang kita refleksi. Kita belajar dari sini, ya. Refleksi prinsip tabur tuai dalam Alkitab. Oke? Haman menaburkan amarah terhadap Mordekai, dan ia menuai amarah dari raja. Haman ingin membunuh Mordekai dan raja Yahudi, dan raja membunuh Haman. Ya, Ayub 4 ayat 8.
Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia akan menuainya juga. Prinsip tabur tuai ya. Kita belajar di sini. Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ya. Jadi prinsip tabur tuai yang tidak berubah ini diilustrasikan di seluruh Alkitab. Dan ini berlaku baik bagi orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Saya kasih contoh lagi saudara, ya. Yakub membunuh seekor binatang, ya, dan berbohong kepada ayahnya. Berpura-pura jadi Esau. Oke, dia bohong bapaknya. Dan bertahun-tahun kemudian putra Yakub membunuh binatang dan berbohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati. Jadi siapa yang berbohong akan dibohongin lagi saudara. Prinsip tabur tuai. Firaun memerintahkan untuk menenggelamkan bayi laki-laki Yahudi, ya, Keluaran 1. Dan suatu hari pasukan-pasukannya juga ditenggelamkan di Laut Merah, Keluaran 14 sampai 15. Ya, dalam prinsip tabur tuai. Kita lihat lagi ya. Daud diam-diam mengambil istri tetangganya dan melakukan perzinahan. Batseba, 2 Samuel 11. Nah, dan anak Daud sendiri, Absalom, membawa selir ayahnya dan secara terbuka melakukan perzinahan dengan mereka. 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 23. Selanjutnya, Tamar, anak perempuan Daud, diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Ya. Daud membunuh suami Batseba, ya. Dan 3 dari anak Daud sendiri dibunuh. Absalom, Amnon, dan Adonia. Saulus dari Tarsus mendorong perajaman Stefanus. Ya kan? Sampai mati ya, sebelum dia bertobat ya, Paulus ya. Tetapi ketika dia menjadi Paulus, sang misionaris, dia dilempari batu di Listra. Ada tabur tuai, saudara. Namun perlu diingat bahwa hukum tabur tuai ini juga berlaku untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Maksudnya begini, kalau misalnya orang menabur kejahatan, dia akan tuai kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Itu juga berlaku ya. Jadi tidak ada perbuatan baik yang dilakukan untuk kemuliaan Yesus Kristus yang akan pernah dilupakan di hadapan Tuhan Yesus. Tidak ada kata penuh kasih yang diucapkan dalam nama Tuhan Yesus yang akan sia-sia. Jika kita tidak melihat panen dalam hidup ini, kita akan melihatnya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan secangkir air diberikan dalam nama Kristus akan mendapatkan pahala yang adil. Kita harus percaya itu, ya. Banyak, saya udah kasih contoh banyak di Alkitab yang menulis hukum tabur tuai, ya, berlaku untuk hal yang buruk, juga berlaku untuk hal yang baik, ya. Kita bisa lihat Matius 10 ayat 42, 25 ayat 31 sampai 46, ya. Refleksi kedua adalah harta dunia tidak bisa dibawa mati. Kadang-kadang orang udah tahu, ya, tapi kadang-kadang kelakuannya itu tidak seperti mereka tahu, ya. Jadi perlu kita ingatkan lagi. Haman digantung saudara atau ditusuk di tiang gantungannya sendiri. Dan tubuhnya diturunkan dan dikuburkan. Semua kekayaan dan kemuliaan Haman tidak bisa menyelamatkannya dari kematian. Dan juga dia tidak bisa membawanya. Mazmur 49 ayat 6. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan dirinya dengan banyak kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Mazmur 49 ayat 16. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ke 19, Petrus memberitahu kita betapa mahalnya penebusan kita, pencurahan darah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Ini paling mahal, saudara. Ya. Refleksi ketiga adalah Tuhan memelihara umat pilihannya. Ya. Jadi tidak hanya ada pelajaran pribadi di sini, moral-moral tadi, prinsip hukum tabur tuai, harta dunia itu tidak bisa dibawa ke kematian dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Yang penting adalah darah Yesus yang sangat berharga yang dicurahkan untuk umatnya, yaitu orang yang dipilihnya, ya.
Tapi juga ada pelajaran tentang bangsa Israel, saudara. Ini kita juga harus tahu, ya. Setiap musuh yang pernah berusaha menghancurkan Israel telah dihancurkan. Karena Tuhan berkata demikian kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutukmu. Adalah janji Tuhan kepada Israel. Kejadian 12 ayat 3. Dan dia selalu menaatinya, Tuhan. Tuhan menepati janjinya dengan serius. Bahkan jika bangsa-bangsa di dunia mengabaikannya atau menantangnya. Itu tidak berarti bahwa Tuhan menyetujui segala sesuatu yang telah atau yang dilakukan Israel, saudara. Bukan maksudnya ini. Tetapi itu berarti bahwa Tuhan tidak menyetujui mereka yang mencoba menghancurkan umat pilihannya. Ya, apakah itu Firaun di Mesir? Tuhan gak setuju dikeluarin. Nebukadnezar di Babilonia, Tuhan gak setuju dihancurkan Persia. Ya, Haman di Persia, Tuhan gak setuju. Akhirnya Haman sendiri yang disulakan. Hitler di Jerman, ya, musuh orang Yahudi adalah musuh Tuhan yang maha kuasa dan tidak akan berhasil, saudara, ya. Penutup, ya, penutup. Kemudian surutlah murka raja. Ester 7 ayat 10. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan surutlah, ya, digunakan dalam Kejadian 8 ayat 1 untuk menggambarkan surutnya air bah. Jadi itu seperti air bah kemarahannya. Jadi ini pelan-pelan surut, gitu ya. Kemarahan raja telah dibangkitkan di dalam dirinya dan mencapai puncaknya ketika dia mengeksekusi Haman. Jadi sekarang itu mulai meredah dan raja telah menjadi dirinya sendiri. Ya, saudara, sepertinya Haman sudah mati, sudah tidak masalah lagi. Masih ada masalah, saudara, dan itu akan dijelaskan di Ester 8. Jadi, tetapi meskipun musuh sudah menyingkir Haman, masalah belum terselesaikan sepenuhnya. Ya, karena, saudara, dekret yang dikeluarkan Haman adalah dekret yang tidak bisa dicabut dan tidak bisa diganti. Dekret pembunuhan orang Yahudi adalah dekret yang tidak bisa dicabut kembali menurut hukum Persia dan Media. Ya. Jadi, meskipun musuh Haman sudah mati, masalahnya belum terselesaikan sepenuhnya karena dekret raja masih berlaku dan tidak dapat diubah, saudara. Sekarang adalah bulan ke-3. Jadi masih ada 9 bulan sebelum hari yang menentukan ketika orang Yahudi secara resmi dapat dibunuh. Ya, Ester 8 akan menceritakan bagaimana Ester dan Mordekai mengatasi masalah ini, saudara. Ya, Ester 8 tentang bagaimana mengatasi dekret yang telah dikeluarkan dan tidak bisa dicabut. Dan nanti Ester 9 dan Ester 10 penutup video Ester kita berbicara tentang perayaan Purim. Setelah itu selesailah kitab Ester, ya. Demikian firman saya di Ester 7. Tuhan Yesus memberkati.